Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada UTP pada mata kuliah AI. Nah, di sini saya tentang implementasi genetic algorithm dan random forest untuk klasifikasi pada dataset TikTok Sounds 2020. Di sini saya merupakan NPM genap. Lalu di sini pertama yaitu saya membeli dataset 2020 yang dimana diperoleh dari platform Kaggle. Nah, dataset ini saya pilih karena memiliki atribut numerik yang dapat digunakan untuk proses klasifikasi serta dapat dikembangkan menjadi supervised learning dengan membuat tabel target. Nah, selain itu juga dataset ini tuh cukup relevan dengan tren generasi saat ini karena berkaitan dengan popularitas lagu TikTok. Dataset ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi terkait prediksi lagu viral. Nah, dataset ini dapat diakses melalui link berikut, yang dimana link ini mengarah pada Google Drive. Lalu untuk dataset ini saya dapatkan pada Kaggle. Nah, ini saya unduh lalu saya pindahkan ke dalam Google Drive. Lalu lanjut di sini dataset ini memiliki berbagai fitur audio dari lagu-lagu yang populer di TikTok. Nah, dataset ini tuh untuk mempresentasikan karakteristik sebuah lagu dalam menentukan apakah lagu tersebut termasuk viral ataupun tidak. Nah, yang pertama di situ ada fitur yang dimana fiturnya itu ada artis pop, yaitu tingkat popularitas artisnya. Lalu ada track pop yang dimana tingkat popularitas lagu ini bisa digunakan untuk membuat label. Lalu di sini ada dance ability yang dimana tingkat kemudahan lagu dalam menari. Lalu ada energi, tingkat energi lagu. Lalu ada loudness, tingkat kekerasan suara. Lalu ada mode, dimana itu merupakan jenis tangga nada yang dimana ada mayor ataupun minor. Lalu ada key, yaitu nada dasar lagu. Lalu ada speechness, itu tingkat penggunaan kata dalam lagunya. Lalu ada acousticness, itu tingkat akustik lagunya. Lalu ada instrumentalness, tingkat instrumental lagu. Lalu ada liveness, indikasi lagu direkam secara live. Lalu ada valence, itu mood lagu, biasanya itu ada sedih ataupun bahagia. Lalu ada tempo, itu merupakan kecepatan lagu. Ada time signature, yaitu pola ketukan lagu. Lalu ada durasi ms, itu durasi lagu dalam milidetik, milisecond gitu ya. Lalu lanjut di sini ada targetnya. Nah, jadi dataset ini tuh belum tersedia label klasifikasi sehingga dibuat label target baru berdasarkan nilai popularitas atau track pop. Nah, kriteria yang digunakan yaitu ketika nilai popularitasnya itu lebih kecil atau sama dengan 70, maka dia dianggap tidak viral. Namun jika nilai popularitasnya itu lebih besar dari 70, maka lagu tersebut dianggap viral. Lalu targetnya itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk numerik, yang dimana kita inisialisasi 0 itu tidak viral dan 1 itu viral. Lalu lanjut ke permasalahannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah klasifikasi biner, yaitu menentukan apakah suatu lagu termasuk viral atau tidak berdasarkan fitur audio yang dimiliki. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui fitur-fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap popularitas lagu, terutama dalam bantuan generic algorithm dalam proses seleksi fitur. Nah, di sini saya menggunakan DF-Shape, yang dimana ini untuk menentukan berapa baris jumlah kolom dan baris. Nah, ini jumlahnya ada 292 baris dan ada di 16 kolom. Lanjut di sini saya pertama-tama import library. Nah, untuk import library ini saya menggunakan import Panda S PD, lalu ada import numpes NP. Ini untuk mengambil datanya, lalu untuk numerik gitu. Lalu habis itu digunakan untuk pengolahan data.
Ini untuk pengolahan datanya. Lalu kalau untuk sklearn, nah itu digunakan untuk machine learning-nya seperti splitting data, normalisasi, dan evaluasi model. Nah, lanjut di sini saya download dataset yang dimana ini DFPD CSV itu untuk membaca dataset dari file CSV. Nah, ini merupakan CSV saya yang dimana itu dapat diakses dari Google Drive. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan cek data yaitu dari EDA atau Exploratory Data Analysis. Ini hanya sebagian, yaitu saya menggunakan DF Info dan DF Deskripsi. Nah, untuk DF Info ini ini menampilkan jumlah baris dan kolom serta tipe datanya. Nah, ini tipe datanya, lalu ini baris dan kolomnya ya. Di sini tipe datanya kita dapatkan float dan integer. Tuh. Dan di sini tidak ada error ya. Lalu selanjutnya di sini ada DF deskripsi. Describe. Nah, DF describe ini untuk menampilkan statistik dasar seperti rata-rata, min, max. Nah, ini ya. Min, max, rata-rata. Nah, lanjut di sini ada pre-processing data. Nah, yang pertama di sini ada DF sama dengan DF drop. Nah, ini itu untuk hapus kolom teks yang tidak digunakan untuk model gitu. Jadi kita hapus data yang tidak relevan. Selanjutnya ada di check missing value. Nah, ini ya. Check missing value. Untuk mengatasi missing value. Lalu di sini ada Vilna. Oh, ini untuk mengatasi missing value-nya. Kalau ini untuk mengeceknya gitu. Kita menggunakan man. Lalu habis itu ada dihapus duplikasi atau DF drop, yang dimana ini kita menghapus ketika ada yang menduplikasi atau duplikasi. Lalu selanjutnya di sini kita membuat label yaitu klasifikasi yang viral. Yang dimana ketika dia angkanya di atas 70 maka dia viral. Jadi ini klasifikasi untuk yang viral. Lalu selanjutnya di sini memisahkan fitur dan target. Lalu ada di normalisasi. Kita menggunakan normalisasi. Lalu speed data untuk membagi trend and test di sini ya. Untuk trend dan testnya gitu. Yang dimana ini outputnya. Ini artinya data telah siap digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada baseline model yaitu tanpa GA. Nah, di sini model full random forest classifier itu untuk membuat model dasar tanpa optimasi. Nah, selanjutnya ini akurasinya. Kalau model full fit, nah yang ini itu untuk melatih model menggunakan seluruh fitur. Jadi ini untuk melakukan seluruh fiturnya. Kalau yang ini untuk membuat model tanpa optimasi. Nah, selanjutnya ada YPRED full atau model full predict. Nah, ini untuk melatih model menggunakan ini untuk menggunakan model untuk menggunakan seluruh fiturnya. Nah, kalau full predict ini untuk melakukan prediksi gitu. Nah, ini hasil prediksi awal yang tanpa GA. Akurasinya yaitu 0,677. Lalu selanjutnya di sini ada generic algorithm itu sendiri. Nah, di generic algorithm ini digunakan untuk memilih fitur terbaik. Nah, untuk fitur terbaik, pertama di sini menggunakan parameter population size, num generation, mutation rate, dan num fitur. Lalu di sini ini artinya merupakan jumlah individu dalam populasi. Lalu ini artinya jumlah generasi, dan mutation rate itu peluang mutasi. Lalu ini adalah num itu
jumlah fiturnya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi untuk membuat individu atau kromosom. Jadi setiap individu itu berisikan 0 atau 1 untuk memilih fitur. Nah, di sini jadi individu itu berisikan 0 atau 1 gitu. Lalu selanjutnya yaitu fungsi fitness itu untuk menilai kualitas individu itu sendiri. Nah, fitness itu dihitung berdasarkan akurasi model. Nih, yang pertama kita milih fitur dulu berdasarkan kromosom. Kita memilih fitur berdasarkan kromosom, lalu jika tidak ada fitur dipilih, maka return 0. Lalu selanjutnya melatih model menggunakan fitur terpilih. Nah, ini tadi random forest itu kan untuk membuat model dasar. Jadi ini membuat model dasar dengan menggunakan fitur yang terpilih gitu. Lalu kita akan memprediksinya dengan model predik. Lalu mengembalikan nilai kembali, nilai akurasinya sebagai fitness. Nah, di sini untuk fungsi seleksi, yang dimana ini memilih individu terbaik. Jadi kita memilih individu terbaik dari beberapa individu gitu. Kita ambil 3 individu secara acak atau turnamen selection namanya. Nah, di sini kita memilih 3 secara acak ya. Lalu selanjutnya di sini kita mengurutkan nih berdasarkan fitness tertingginya. Jadi kita mensortir atau mengurutkan berdasarkan fitness tertingginya. Lalu selanjutnya kita ambil yang terbaik. Nah, kita pilih yang terbaik. Lalu habis itu kita menggunakan fungsi crossover atau menghubungkan dua parents. Yaitu pertama, tentukan titik potongnya dulu, yaitu menggunakan random branding. Lalu habis itu kita gabungkan gen dari parent, yaitu dengan np concatenate. Nah, ini kita menggabungkan dari parent 1 dan parent 2 ya, ini menggabungkan gennya. Lalu habis itu kita menggunakan fungsi mutasi yaitu perubahan acak dengan def mutate. Nah, ini kita melakukan perulangan yang dimana jika memenuhi probabilitas mutasi dengan ini, lalu yang pertama jikanya ini lalu kita ubah dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0 gitu. Jadi kita rubah gitu nilainya ya, jadi kebalikannya. Oke. Jadi GA ini atau generic algorithm ini digunakan untuk memilih fitur terbaik gitu ya. Ini kita untuk memilih fitur terbaik. Prosesnya seperti ini langkah-langkahnya. Ini seharusnya tidak memiliki output. Tidak memiliki output. Ini harusnya di run dari atas, jadi makanya dia error. Tapi sebelumnya harusnya tidak seperti ini. Ini karena saya run, jadi harusnya satu-satu dari atas sampai bawah gitu. Lanjut aja karena ini seharusnya tidak ada output. Lanjut kita ke proses GA. Nah, proses GA ini pertama kita for ini untuk melakukan iterasi. Jadi dia tuh untuk melakukan iterasi beberapa generasi gitu. Yang pertama kita membuat populasi awal dulu atau kita sebut dengan kumpulan solusi awal. Lalu habis itu kita menyimpan nilai fitness terbaiknya dari tiap generasi tersebut. Lalu kita melakukan perulangan nih untuk setiap generasinya. Nah, lalu kita membuat populasi baru dan kita menyeleksi untuk parent terbaik. Lalu kita melakukan crossover itu untuk menggabungkan parent, lalu kita melakukan mutasi atau melakukan perubahan acak. Nah, selanjutnya kita update nih populasi yang udah kita lakuin sebelumnya. Untuk menentukan individu terbaik di generasi ini kita menggunakan inisiasi base yang dimana itu menggunakan max population, K-nya lambda, lalu fitness X gitu. Jadi ini untuk menentukan individu terbaik di generasi ini. Lalu simpan nilai fitnessnya kembali, lalu menampilkan hasil tiap generasi.
Lalu selanjutnya yaitu ini untuk mengambil solusi terbaik atau fitur terbaiknya dan menentukan fitur yang terpilih. Jadi ini generasinya kita ulang, jadi dia terus berulang hingga menemukan yang terbaik. Nah, fitur yang terpilih yaitu ada di indeks ke-0, indeks ke-1, 3, 4, 5, 7, dan 11. Nah, lanjut di sini kita ada di model final dengan GA ini. Dengan GA. Nah, di sini model dilatih untuk menggunakan fitur terbaik dari hasil GA itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Evaluasi model ini untuk mengukur performa model. Nah, di sini kita lihat akurasinya yaitu ada di 0,7966. 7966. Nah, jadi di sini model menghasilkan akurasi sebesar 0,79 atau 79%, yang berarti model mampu memprediksi dengan benar secara 79% dari total data uji. Nah, lanjut di sini ada precision, recall dan S1 score, yang dimana itu nilainya adalah 0,73. Nah, nilai precision sebesar 0,73 ini menunjukkan bahwa dari semua prediksi positif sekitar 73% benar-benar viral gitu. Selanjutnya yaitu recall, itu dari sebesar 0,73, yaitu menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi 73% dari seluruh data viral yang sebenarnya. Lalu di sini ada F1 score, yaitu sebesar 0,73 juga, yang merupakan keseimbangan antara precision dan recall. Nah, di sini kita lihat di bagian classification report. Oh, jadi ini kesimpulannya itu nilainya seimbang. Ya, seimbang artinya model tidak terlalu bias. Lalu ada di klasifikasi report nih. Nah, untuk klasifikasi report ini itu terlihat performa model untuk masing-masing kelasnya. Yang pertama yaitu ada di kelas 0. Nah, di kelas 0 ini tidak viral, artinya tidak viral. 0 itu artinya tidak viral dan 1 artinya viral. Itu memiliki nilai 0,83, artinya model cukup baik dalam mengenali lagu yang tidak viral. Lalu abis itu 1 artinya viral, yaitu nilainya adalah 0,74. Nah, 0,74 ini berarti model juga cukup baik dalam mengenali lagu viral meskipun sedikit lebih rendah. Jadi dia lebih mengenali lagu yang tidak viral lebih tinggi daripada yang viral gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah model lebih mudah mengenali lagu tidak viral ya dibandingkan lagu viral. Tuh, nah ini average-nya, ini micro average-nya. Ini akurasinya. Lanjut di sini ada visualisasi. Nah, lanjut aja di sini ada grafik konvergensi GA, lalu ada confusion matrix. Nah, ini saya gabung. Yang pertama di sini ada konvergensi genetik algorithm. Nah, konvergensi GA ini merupakan grafik yang menunjukkan proses konvergensi dari GA itu sendiri. Terlihat bahwa nilai fitness di sini atau akurasinya, fitness atau akurasi itu cenderung meningkat pada beberapa generasi meskipun terdapat fluktuasi. Nah, jadi dia meningkat gitu ya pada beberapa generasi, kecuali di generasi 5.0 dan dari 15.0 ini ke 17.5 ini tidak mengalami peningkatan, namun di beberapa mengalami peningkatan. Nah,
Lalu di sini tadi terdapat fluktuasi. Nah, fluktuasi ini tuh sangat wajar karena adanya proses crossover dan mutasi. Nah, tadi ya proses crossover dan mutasi untuk menggabungkan dan untuk mutasi. Lanjut, di sini menggunakan confusion matrix. Nah, confusion matrix di sini ada 0. 0 artinya tidak viral di aktual dan prediksinya 0 itu tidak viral dan viral. Jadi ini viral dan viral. Nah, ini artinya 30 pada nilai 30 itu berarti model tuh berhasil memprediksi 30 data tidak viral dengan benar, yang dimana kita prediksi 30 data itu tidak viral dan aktual atau sebenarnya itu benar, yaitu tidak viral. Lalu di sini nilai 17. Nah, nilai 17 itu juga benar, memprediksi 17 data itu dengan viral, yang dimana prediksinya itu adalah 17 data itu viral dan sebenarnya yang viral itu memang ada 17 data. Lalu untuk 6 yang di atas kanan ini diprediksi viral dan sebenarnya tidak viral gitu. Jadi ada 6 data yang tidak viral yang salah prediksi. 6 data tidak viral nih 0 ya, 6 data yang sebenarnya tidak viral tapi salah memprediksinya sebagai viral gitu. Nah, kalau yang bawah kiri yang 6 ini ada 6 data yang salah juga, yang dimana seharusnya data ini viral tapi prediksinya tidak viral gitu. Nah, kesimpulannya yaitu pada penelitian ini digunakan untuk melakukan fitur selection untuk meningkatkan performa model random forest. Nah, hasil menunjukkan bahwa GA mampu memilih fitur yang paling relevan yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai fitness pada setiap generasi. Selain itu, model dengan fitur selection memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan tanpa seleksi fitur. Dengan demikian, GA terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi model klasifikasi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.